teman-teman, malam ini adalah malam yang luar biasa karena kita akan ngobrol santai. Saya punya teman ngobrol santai, satu teman yang masih muda, tapi punya pengalaman bersama Tuhan yang begitu up and down, tetapi dia tetap konsisten di dalam Tuhan. Bahkan teman saya ini punya satu kerinduan untuk memuridkan teman-teman yang lain. Siapa dia? Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan namanya Kevin. Halo guys. Ya, Shalom. Shalom. Gimana Kevin kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Baik. Ya, jadi Kevin ini berkomunitas di satu komunitas namanya Real Community, Ya. tapi bergereja di Reveal ya. Betul. Nah, jadi kenapa saya mengundang Kevin untuk kita bincang-bincang? Karena saya sudah melihat beberapa waktu ini konsistensi, komitmen, endurance ya, yang saya tahu secara langsung ataupun cerita dari anak saya. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita dengar, perlu dibagikan kepada teman-teman yang kalian merasa masih muda terutama ya, gitu. Jadi malam ini kita akan bincang-bincang. Nah, kalau kalian mau juga nanya boleh ya di chat nanti boleh, atau kalian mau kasih pandangan, kasih pendapat boleh juga. Pokoknya kita interaktif aja ya, terutama kalian yang ada di IG Live ya. Oke, supaya teman-teman bisa mengenal Kevin, boleh Kev, kamu kenalin namanya yang lengkapnya siapa? Terus mungkin kalau cowok nggak apa-apa ya bicara umur ya. Anak keberapa? Okay. Sekarang lagi kerja atau Kesibukan. gitu, kesibukan ya maksudnya. Oke. Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Kevin Louis Gunawan, panjangnya, full name-nya. Tapi biasa dipanggil Kevin. Kalau mau panggil Louis juga boleh, karena beberapa teman-teman juga. Karena mungkin Kevin udah terlalu banyak ya. Kevin, terlalu ya. pasaran nama Kevin. Gitu jadi ya? Louis lah. Jadi Louis, boleh. Mau panggil Louis boleh, mau panggil Kevin boleh. Okay. Ya umumnya Kevin sih. Kevin, lebih ya. dikenal dengan Kevin gitu. Iya. Terus kegiatannya? Kegiatan kesibukan, Iya. aku ini bekerja full time di salah satu perusahaan IT Oke. di Jakarta, di daerah Sudirman. Oke. Dan ya baru juga sih, kebetulan baru pindah di awal tahun. Dan selain itu ada kesibukan aku berkomunitas di Real Community yang tadi mungkin kita udah sebut, Real Community. Dan aku juga pelayanan di sebuah gereja itu di Reveal ya, di Jakarta Sunday Service juga. Di daerah Jakarta, Pasar Baru. Pasar Baru ya. Itu sih. Terus juga ya selain aku berkomunitas juga, di komunitasku itu ada yang namanya pemuritan. Jadi selain aku memuridkan, aku juga dimuridkan gitu. Oke. Gitu. Jadi di komunitas itulah aku akhirnya bisa dimuridkan dan memuridkan pada akhirnya. Nah, kita boleh dengar nggak bagaimana perjalanan kamu bersama dengan Tuhan? Apakah kamu dulunya percaya Kristus atau kamu lahir dari keluarga yang bukan Kristen atau bagaimana? Boleh nggak kita dengar cerita kamu? Boleh ya. Oke, aku mungkin ada sedikit cerita latar belakang keluargaku, background kehidupanku seperti apa kali ya. Iya, betul. Oke, aku lahir di tahun 97, kebetulan tahun ini 26. Iya. Aku lahir di keluarga Kristen. Papa mamaku beragama Kristen, dan aku juga lahir sudah diajarkan dan dibawa ke gereja dari kecil. Gitu. Jadi dari kecil sudah sekolah minggu, ikut teman-teman yang lain, bergereja, setiap minggu datang ke gereja gitu. Dan pada tumbuh besar di lingkungan Kristen gitu. Saudara besarku semuanya Kristen gitu loh, beragama Kristen. Karena mungkin ada beberapa orang yang keluarganya sendiri yang Kristen, saudara-saudaranya mungkin campur-campur. Tapi puji Tuhan, keluargaku dan keluarga besarku itu semuanya Kristen. Oke. Gitu. Berarti didikan kamu itu full Christian. Gitu ya. Yes. Nah, berarti dari awal kamu lahir sampai sekarang, apakah perjalanan kekristenan kamu sama, atau karena mentang-mentang ada di dalam keluarga Kristen, lingkungan Kristen, teman-teman Kristen, semua Kristen, apakah perjalannya flat aja gitu? Ya. Atau gimana? Ya, ini menarik sih. Mungkin aku agak sedikit cerita ya, menyambung dengan pertanyaan yang tadi dari Kak Santi.
Aku dari kecil memang sudah lahir dan besar di keluarga Kristen. Oke. Tapi justru itu tidak membuat aku menjadi apa ya, maksudnya jadi kayak terus apa ya, maksudnya aku justru malah ngerasa pada saat aku masih muda gitu, aku justru malah ngerasa kayak ya udah aku sudah Kristen dari kecil okay. gitu. Ya, betul, ya terus betul. apalagi gitu ya, aku nggak ngerasa ya, mungkin pada saat ini di umur aku yang sekarang aku justru malah bersyukur kenapa aku bisa lahir dan besar di keluarga Kristen gitu. Okay. Mungkin kalau dilihat ke belakang, kalau dilihat maksud dari Tuhan kenapa aku dilahirkan dan besar dari keluarga Kristen, mungkin kalau aku di luar itu nggak menjadikan belum tentu jadi aku yang sekarang gitu loh. Dan aku bersyukur untuk itu, dan dari keluarga, dari saudara, keluarga besar semuanya Kristen gitu. Itu yang mendukung aku bisa menjadi sampai sekarang. Tapi bukan hanya peran dari mereka gitu loh, bukan hanya peran mereka, tapi ya justru pastinya aku percaya ini dari Tuhan, dan ini Roh Kudus yang mimpin aku bisa sampai sekarang gitu loh. Ya mungkin memang ada peran mereka, tapi bukan hanya peran mereka gitu. Dan aku mungkin pernah ada di satu titik ngerasa aku beragama Kristen, aku percaya Kristus, tapi hidupku sama seperti orang-orang yang bahkan tidak percaya Kristus gitu. Setiap hari Minggu, setiap minggunya aku bergereja, tapi itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Betul. Banyak ya sekarang orang yang hanya beragama Kristen. Mereka datang ke gereja hanya untuk beribadah karena mereka ya gue Kristen, gue harus beribadah gitu. Sama kayak mereka yang mungkin kita bisa bilang mereka yang beragama di luar Kristen. Mungkin kita tahu di Indonesia ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Mereka datang ke ke tempat ibadah mereka untuk mereka beribadah. Gitu. Sama lah kita, karena kita tahu Kristen itu adalah tempat ibadahnya itu gereja, makanya aku datang ke gereja gitu. Gitu. Ya aku ngerasa ya hampa gitu di umurku yang belasan tahun, masih muda, SMA, kuliah gitu ya. Aku belum merasakan betul-betul merasakan hadirat Tuhan gitu. Belum sampai di titik itu. Mungkin ngerasa, tapi itu hanyalah sekedar momen gitu. Atmosfer sesaat pada saat di gereja. Itu yang seringkali kita dapatkan gitu. Kayak datang ke gereja, nangis-nangis, pulang, balik lagi. Lupa ya. Karena ibadahnya cuma di hari Minggu. Nggak ada komunitas, nggak punya teman dalam kita sharing firman gitu. Kita ibadah di hari Minggu, Senin sampai Sabtu balik lagi normal ke kayak biasa gitu. Manusia dan orang pada umumnya gitu. Tapi puji Tuhan di 2019 baru. Jadi gini, pandemi ya, waktu itu kan pandemi. Yes, pandemi. Jadi aku selama dari mungkin sekolah ya, dari sekolah sampai kuliah, aku hanya bergereja. Setiap minggu rutinitasku bergereja. Aku tidak ada komunitas gitu di gerejaku yang lama sebelum aku bergereja di tempat yang sekarang. Aku hanya bergereja jemaat umum lah, datang hari Minggu, habis itu pulang Senin Sabtu ya kayak orang pada umumnya, nongkrong punya aktivitas lain. Mungkin dulu sekolah masih ada les gitu ya. Nongkrong sama teman ke kafe, waktuku habis untuk itu. Tapi pada akhirnya di 2019 aku bersyukur aku bisa Tuhan ibaratnya menyadarkan aku betapa pentingnya sebuah komunitas buat hidup kita gitu, buat hidupku terutama. Di 2019 aku datang ke gereja. Aku sebelum di reveal sekarang aku bergereja di kita bisa sebut nama kali ya, nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa. GBI, aku di GBI Alam Sutra di CK7 ya. Di situ aku beribadah dan aku akhirnya ikut youth-nya anak muda. Ini salah satu pesan mama sih yang mungkin dari dulu aku nggak pernah dengerin. Mama tuh dulu dari kecil dia aktif bergereja. Dia mama ya. Mama aktif bergereja. Dia pelayanan, dia jadi guru sekolah minggu. Dan benar-benar dia bilang, Vin, kamu masih muda, pakai waktumu untuk pelayanan, melayani Tuhan gitu.
mungkin di gerejamu yang sekarang gereja besar nggak bisa kamu untuk pelayanan mungkin. Kalau memang nggak bisa, kamu pindah aja nggak apa-apa. Pindah ke gereja yang kecil yang memang betul-betul butuh pelayanan, butuh orang-orang yang mau melayani. Gitu loh, pindah nggak apa-apa. Di situ kamu bisa berkembang. Tuhan bisa pakai talentamu bermusik, bisa kamu bisa melayani di sana gitu. Mungkin kalau di gereja besar agak sulit. Kesulitannya adalah terbatas karena ada banyaknya jemaat yang mau melayani. Jadi mereka juga harus filter kan. Mereka harus tahu, harus punya kualifikasi. Benar. Gitu. Jadi kayak yang terbaik lah yang untuk Tuhan yang mereka pilih gitu. Mungkin kalau yang memang belum qualify, ya mereka akan training gitu loh. Tapi kan nggak bisa langsung. Nah, tapi kalau di gereja kecil nggak ada, maksudnya jemaatnya terbatas sedikit. Jadi pada akhirnya ya learning by doing gitu. Kita pelayanan ya salah-salah nggak apa-apa gitu loh. Toh ini pelayanan Tuhan nggak cari yang terbaik. Tapi Tuhan cari yang mau hati yang melayani gitu. Jadi mama bilang kayak gitu untuk ya oke lah kamu pindah pun nggak apa-apa gitu. Tapi aku masih ngerasa nggak lama males. Anak muda ya. Anak muda apa sih pelayanan gitu ya. Apa sih untungnya aku melayani gitu. Bener. Gitu. Dan akhirnya ya udah singkat cerita aku di gereja GBI Alam Sutra CK7 itu aku ikut salah satu ibadah youth di sana. Di situ ada salah satu yang jadi role model aku juga. Di situ kebetulan ada pastor yang berkhotbah di situ. Youth pastornya atau? Bukan. Pastor ini salah satu guest. Jadi guest kayak pastor. Guest preacher ya kamu, gitu. Ini aku akan sebut juga sih, dia salah satu yang bisa dibilang sangat berjasa juga gitu. Dia Pastor Christopher Tapiheru. Dia membawakan khotbah itu temanya God's Community. Dan sampai detik ini aku masih ingat dan akan selalu aku bagikan. Bagaimana Tuhan menyadarkan aku pentingnya komunitas gitu. God's Community. Di poinnya itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak boleh hidup sendiri dan gak mampu lah untuk kita hidup sendiri. Makanya kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial gitu. Makanya penting dalam kita bisa berkomunitas gitu. Nah bedanya apa sih orang yang beragama Kristen sama orang yang di luar Kristen, yang tidak beragama Kristen? Kalau di agama Kristen, komunitas kita ini komunitas Kristian, Komsel, yang membahas, yang sharing tentang firman Tuhan. Kalau di luar Kristen ya mereka punya komunitas sendiri gitu. Ada hal yang mereka suka, yang mereka bahas. Kayak contoh mungkin komunitas sepeda, komunitas pemusik. Kalau Kak Santi suka ngerajut ya? Ngerajut. Nah, kan ada komunitasnya. Ada komunitas rajut. Gitu. Nah, ini khusus bukan khusus, maksudnya ini yang beragama Kristen membicarakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan gitu. Komunitas Christianity gitu loh. Jadi disitulah disadarkan bahwa ya bedanya kamu dengan kamu umat percaya, orang yang beragama Kristen sama yang beda itu apa gitu. Harus ada bedanya. Bukan berarti mengeksklusifkan diri ya. Bukan berarti kita harus ya udah kita komunitas Kristen aja, kita tidak ikut komunitas lain, enggak gitu. Tapi seenggaknya kita punya identitas kita gitu, bahwa kita orang Kristen, orang yang beragama Kristen harus punya komunitas Kristen. Kita boleh punya komunitas lain, hobi-hobi lain boleh. Tapi kita harus yang menunjukkan kita agama Kristen apa? Komunitas Kristen gitu loh. God's Community yang membicarakan firman Tuhan, sering sharing Alkitab gitu loh. Itu yang akhirnya aku rasa, oh ya, aku butuh ini. Aku butuh untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam lagi. Karena aku rasa nggak cukup untuk kita beribadah di setiap minggunya hanya momen di hari Minggu kita bisa mungkin nangis, kita mungkin bisa ngerasain bersyukur tapi pas kita balik lagi ke aktivitas kita hari Senin sampai hari Sabtu, ya kita nggak punya orang yang atau teman yang benar-benar ngebantu kita dalam kita mengenal Tuhan lebih dalam. Support ya. Betul gitu loh. Jadi
yang aku punya sih salah satu ayat favoritku Ya, di mana aku lupa, sorry aku juga intinya aja. nggak prepare, tapi ini yang masih terus kenapa aku akhirnya mendorong aku untuk ya ini komunitas gitu, di mana ayat itu besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesamanya gitu, dan itulah kita di dalam komunitas. Kita ya besi menajamkan besi untuk saling tajam, jadi tajam. Betul. Begitulah kita juga manusia dengan sesamanya. Kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk kita jadi punya fungsi. Kita Tuhan menciptakan kita ada tujuan dan maksudnya Tuhan. Betul. Gitu loh. Jadi ketika kita sama-sama menajamkan satu dengan yang lainnya, kita jadi tahu fungsi dan tujuan hidup kita untuk apa. Panggilan hidup kita untuk apa. Betul. Untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Gitu. Pastinya ketika kita di dalam komunitas, kita sama-sama tahu mencari dan menjalankan tujuan hidup kita gitu. Untuk Tuhan. Dan ya puji Tuhan di 2019 aku bisa menemukan komunitasku. Aku sempat mencari gitu, kira-kira komunitas mana yang tepat. Tapi aku pikir karena aku bergereja di situ, nggak ada salahnya aku komunitas di gereja itu gitu loh jadinya. Karena gerejanya di reveal, jadi komunitasnya juga. Kebetulan dulu sempat di yang gereja itu dulu lama. Ya, kita belum bicara yang di situ ya, berarti yang di gereja lama. Sempat di gereja yang lama. Ya, berarti kamu menyadari bahwa pentingnya berkomunitas ya, God's community ya, bukan komunitas asal-asal gitu atau komunitas hobi, bukan ya. Itu berarti di tahun 2019. Berarti sampai sekarang baru 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Nah, aku setuju banget ya, karena apa? Memang kita berkomunitas Kristen pun memang tidak boleh sembarangan juga, karena di luar banyak juga yang komunitas Kristen yang rupanya tidak membuat kita berakar kuat, tidak bertumbuh, tapi malah yang ada gosip. Atau bahkan ada persaingan dan segala macam. Jadi kalau kita bicara God's community adalah komunitas yang sehat. Saling menajamkan, belajar firman, saling support, saling mendoakan. Kalau saling menajamkan berarti menerima kekurangan, menghargai kelebihan gitu. Jadi bukan mengiri kelebihan. Ya. Jadi satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan yang paling penting menegur ketika salah. Ya, betul. Jangan pernah ragu, karena ketika nggak boleh compromise. Karena banyak seringkali komunitas bicara soal penerimaan, tapi kekristenan justru malah mengajarkan gitu loh. Kalau memang salah, tegur. Tegur. Nggak masalah untuk kita menyuarakan kebenaran gitu. Benar. Itu harus kita tegakkan gitu, kebenaran itu gitu. Kalau memang itu benar, ya sampaikan. Gitu. Itu akhirnya finalnya di mereka gitu. Mereka mau terima atau tidak gitu. Kalau mereka dewasa, mereka akan terima. Gitu. Dan itu tujuan dari komunitas. Karena kalau komunitas bicara soal penerimaan terus-menerus, ya mereka akan nyaman di kesalahan mereka. Betul. Gitu. Artinya mungkin harus ada pengertian yang lebih dalam. Penerimaan itu bukan sekedar ya lu apa adanya gua terima, tapi lu harus berubah, lu harus improve, lu harus go to the next level, gitu kan. Jadi ada salah satu juga yang mungkin orang suka kadang lupa, tapi itu sedang dikerjakan, yaitu terutama menjadi leader. Menjadi leader atau calon leader harus punya kemampuan melihat teman-teman yang ada di sekitarnya itu punya panggilan apa, ya kan? Karena kalau tidak begitu nanti akan menempatkan orang-orang di tempat yang salah. Ya kan? Nah, di komunitas itu sebenarnya ya. Nah, jadi itu penting. Kalau tidak berkomunitas betapa ruginya. Betapa ruginya, kita akan wasting time, kita akan mencari-cari panggilan Tuhan, kita mencari-cari kebenaran dengan jalan bersendiri. Kecuali kamu sendiri memang di padang gurun ya, sudahlah gitu ya. Tapi kalau kita masih bisa berkomunitas lah ya. Tapi berdoa. Jangan juga asal masuk begitu aja. Gitu ya. Apalagi di zaman sekarang. Ya kan? Kita harus tahu sih di mana Tuhan mau tempatkan kita, di komunitas mana gitu. Karena pastinya bukan suatu kebetulan. Gitu ya. Kayak walaupun aku dulu terpanggil dan bahkan aku berkomunitas di komunitasku yang lama, tapi aku percaya itu bukan suatu kebetulan
walaupun aku tidak lagi di sana gitu ya, tapi aku itu jadi journey gitu, life journey-nya aku. Benar, betul. Gitu. Itu adalah bagian dari a part of your life process ya. Ya, betul. Untuk kamu terus maju sampai kata firman Tuhan bilang baik, berkenan, sampai apa? Sempurna. Gitu ya. Jadi perjalanan setiap bagian, walaupun mungkin kita itu hanya sebagai batu loncatan yang cuma sebentar. Bahkan mungkin kita ada dalam situasi yang tidak enak sekalipun, betul, ya kan? Atau kita pernah di komunitas yang paling buruk sekalipun, gitu ya. Tapi itu adalah your story ya, with God, untuk membuat kamu, hati kita, hati kamu, hati kita, anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan itu ujungnya adalah sempurna. Ya, seperti itu. Luar biasa ya, Wah, aku berharap anak-anak muda di luar sana juga punya satu pengertian yang sama dengan Kevin ya, dengan aku juga sangat setuju, bukan setuju ya, tapi itu udah kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian yang masih belum punya komunitas, boleh ya kalian kontak Redeem to Bless, atau kalian juga boleh kontak Real Community ya. Nanti di deskripsi saya akan taruh ya nomor telepon dan mungkin link Instagram atau apanya gitu ya. Nah, jadi betapa luar biasa the power of God's community itu gitu. Betul. Nah, justru karena Kevin itu berkomunitas, akhirnya dia menjadi seseorang yang dimunculkan Tuhan, dan itu dia menjadi jawaban bagi aku. Puji Tuhan. Serius Puji gitu. Tuhan. Jadi terus terang aja, aku tipe orang yang waktu pertama kali ketemu sama Tuhan, hatiku langsung aku kasih sama Tuhan. Jadi semenjak saat itu hidupku untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Nah, 12 tahun ini aku dipercayakan satu anak ya, gitu ya, satu anak untuk aku layani, aku didik ya. Aku hanya seorang mama, bukan seorang papa, gitu kan. Tapi aku perlu someone, a man, ya, bukan a boy ya, a man yang bisa juga memberikan satu masukan atau menjadi kakak rohani atau jadi bapak rohani. Dan itu doa aku bertahun-tahun. Dan you know, everybody refused. Everybody reviews. Tapi puji Tuhan pada waktu itu ada JJ Mainat ya. Dia adalah jawaban pertama sebelum kamu. Akhirnya dari JJ aku juga thank him so much. Ya, even walaupun hanya sebentar, sebulan atau 2 bulan. Tapi ada cerita yang luar biasa bagi aku setelah itu. Tuhan mengirimkan kamu, ya, dan kamu bukan saya minta loh, aku tidak meminta kamu loh, tapi Tuhan yang meminta kamu, ya kan? Aku dengar cerita dari dari Jeremy ya, maksudnya Jeremy anakku ya. Nah, aku pengen tahu apa sih yang membuat kamu mau memberikan hidup kamu untuk menjadi kakak rohani bagi Jeremy, dan ada satu lagi Kevin ya, mungkin aku nggak tahu ada lagi nggak yang lain ya. Ada yang namanya Kevin juga. Ada nama yang aku tahu 2, tapi apa ada yang lain aku nggak tahu. Ada berapa sekarang? Sekarang 3 sih. Ada 3. Nah, untuk menjadi kakak rohani bagi mereka itu kan nggak gampang ya, 1 aja nggak gampang. Betul. Apalagi 3. Apa sih yang membuat kamu mau memberikan waktu kamu untuk mereka? Oke, mungkin sebelumnya aku menyambung dari ceritaku yang sebelumnya, kan tadi aku baru cerita di komunitasku yang lama kali ya, di gerejaku yang lama. Tapi aku bisa bilang tadi ada yang mungkin yang dengar kayak real community apa sih itu gimana itu kan, gitu ya. Nah itu mungkin aku cerita dulu gimana caranya aku bisa akhirnya ada di komunitas yang sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya itu di tahun 2020. Dimana aku juga mulai pelayanan di media sosial, di Instagram. Aku sempat buat akun rohani. Itu berawal dari kerinduan aku juga, dimana aku ketika aku mendapatkan berkat, yaitu ketika aku mendengarkan lagu praise and worship atau aku mendengarkan khotbah, aku seringkali suka. Kalau khotbah aku suka dengar dan aku catat gitu. Dari aku catat itu aku akhirnya aku bagikan, aku bikin kayak suatu desain gitu ya. Dan aku posting di Instagram gitu. Awalnya sempet ragu sih. Maksudnya ngapain sih buat kayak gini gitu. Karena kalau orang-orang suka mikir buat apa sih kayak gini-gini gitu.
terlalu apa ya, maksudnya rohani banget atau apa, banyaklah orang-orang yang ngomongin soal itu gitu. Iya. Tapi aku percaya ini juga salah satu dari aku terinfluence juga dari salah satu pastor yang aku sebut tadi juga, bahwa dia pernah bilang kalau kita mendapatkan berkat atau kayak khotbah, kita mendengarkan khotbah, kita bilang itu adalah suatu berkat gitu ya. Untuk kita ya. Untuk kita terlalu egois untuk kita simpan sendiri. Benar. Gitu. Betul. Kalau emang itu berkat yang kamu anggap itu berkat, itu kamu harus bagikan share kepada with orang, other people ya. Share ke orang lain. Betul. Ya bless to bless gitu loh. Ketika kita diberkati, ya kita harus memberkati orang. To bless, ya. Itu yang pada akhirnya itu salah satu juga yang akhirnya jadi dasar di mana aku akhirnya mau untuk memuridkan. Gitu loh. Jadi di situ. Atau kamu mungkin pertama kali dimuridkan dulu juga kan? Yes, itu berawal gitu ya? dari aku dimuridkan terlebih dahulu, makanya aku memuridkan gitu. Nah, singkat cerita dari tahun 2020 itu aku ketemu Reinhard Jeremy. Ya, Reinhard, ya, aku tahu tuh Reinhard. Reinhard Jeremy itu ketua, pemimpin atau founder juga dari Real Community. Di mana aku juga awalnya pertama kali join di komunitas itu mungkin baru sebulan pertama dibentuk kali komunitas itu, kayak memang ngikutin dari awal juga. 2020-an ya juga ya. 2020 aku ketemu dia 2021 Kak. Oh 2021. 2021 startnya 20. Tapi ketemu yang real ya, sebenarnya yang real ya. Oke. Realnya. Tapi ketemu Reinhard-nya itu di tahun 2020. Ya, ketemu Reinhard di 2020, pelayanan di media sosial. Akhirnya Reinhard itu punya komunitas namanya Real Community, di mana mulai servisnya atau ibadah pertamanya itu di tahun 2021. Akhirnya aku coba diajak sama Reinhard untuk ikutan komunitas itu gitu. Berawal memang komunitas ini awal mulanya ini komunitas interdenominasi, di mana semua denominasi, semua agama bahkan bahkan semua agama boleh ikut, boleh ikut. Tapi you talk about the word of God gitu. Pastinya untuk sharing firman Tuhan gitu. Kita tidak menutup hanya kalangan sendiri untuk Kristen, tapi memang orang mungkin yang di luar Kristen, Buddhis, Muslim yang memang rindu untuk mengenal Kristus, ya kita welcome mereka gitu. Tapi kita tidak kompromi dengan kebenaran. Kita tetap share kebenaran di komunitas itu gitu. Jadi biarkanlah kebenaran atau Roh Kudus yang menuntun mereka, ibaratnya menggapai mereka gitu, untuk mereka bisa kenal dengan Kristus. Yang gitu. penting kita tabur benihnya aja gitu ya. Gitu. Jadi dari situlah mulai aku dipercaya untuk diminta sama Reinhard untuk boleh nggak bantu aku untuk jadi mentor di Real Community gitu. Awalnya ini memang berdasarkan dari ibaratnya bukan formalitas tapi lebih ke structure. Memang di dalam komunitas ini kita mau buat struktur di mana ada mentor dan mentee. Gitu loh. Jadi mentor pun juga ada pemimpinnya, penasehatnya gitu loh. Jadi mentornya punya mentor juga. Betul. Gitu. Jadi mentor punya mentor, dan mentor itu akan akhirnya jemaat-jemaat yang mungkin yang masih baru, yang kita bisa bilang bayi-bayi rohani ya. Iya. Gitu. Jadi harus punya kakak, harus punya pembimbing di situ. Nah, dari situlah akhirnya mungkin nggak mudah, bahkan berat untuk aku untuk mengatakan iya gitu, karena aku belum pernah sebelumnya untuk aku memuridkan untuk jadi mentor gitu. Tapi aku dari pribadi aku, ketika aku ditawarkan gitu ya, ketika aku diajak untuk menjadi mentor, aku percaya gitu loh, ketika ada orang lain yang percaya dengan qualify aku gitu, maksudnya kayaknya kok Kevin bisa untuk jadi mentor gitu. Dan aku juga mau untuk percaya kepada diriku sendiri bahwa aku juga bisa gitu. Gitu. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan aku gitu. Bukan aku yang bisa, tapi ya itu yang aku bilang tadi, Tuhan tidak mencari orang yang perfect. Orang yang sempurna untuk bisa menjadi mentor, tapi orang yang mau betul-betul punya hati kerinduan untuk untuk mementori orang gitu loh, jadi kakak rohani gitu. Itu jadi akhirnya
ya udah boleh, aku mau gitu. Dari situlah mulai perjalananku, dan akhirnya mulai di 2022 kebetulan penasehat atau kak rohani aku sendiri, yaitu Kak Samuel Evans, itu bukan menggait tapi lebih mengarahkan aku untuk sepertinya di komunitas ini sudah harus ada bapak rohani, ada kakak rohani untuk membantu jemaat-jemaat yang ada untuk mereka punya kakak rohani, untuk mereka punya mentor gitu loh. Mentor hidup ini bukan cuma sekedar formalitas doang, tapi ini benar-benar kamu bagikan hidupmu, bagikan waktumu, bagikan bahkan uangmu untuk mereka gitu loh. Jadi cobalah Kak Samuel Evans coba nunjuk beberapa anak yang belum punya mentor gitu, dan bolehlah coba kamu gumulin, kamu doain untuk mereka bisa jadi anak mentor kamu gitu. Dan akhirnya mulai di 2022 kemarin di akhir aku coba untuk boleh Kak aku coba gitu. Akhirnya puji Tuhan anak-anak yang disebut tadi nama-namanya mereka mau juga terbuka untuk Kak, kebetulan aku tidak punya mentor dan aku mau dimentorin gitu. Ya puji Tuhan akhirnya sampai berjalan dengan sampai sekarang gitu. Wow. Luar biasa. Nah, berjalan sampai sekarang. Nah, pertanyaan kakak begini, kakak juga mementorin orang juga, gitu ya, dan banyak banget proses seperti yang kamu bilang, uang, energi, pikiran, bahkan sempet nih kakak nih harus spending hours, gitu ya. Ada kepikiran juga, teman-teman gue lagi cari duit supaya bisa dapat apartemen, gitu kan? Gue di sini traktir dengerin anak curhat, tapi ada satu bukan suara ya, tapi maksudnya begini, ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa, toh kamu dicukupkan terus kok, ya kan, walaupun tidak kaya tapi dicukupkan terus. Ada momen-momen kayak gitu nggak? Atau gini, gila teman gue udah pada kawin, gue teman hidup aja belum ada gitu, masih berdoa misalnya, gitu. Itu apa yang kamu alamin? Pasti ketika kita sibuk dengan kesibukan kita yang sekarang, berkomunitas, punya anak rohani, adik rohani, mentorin orang gitu, itu akan takes time, makan waktu, buang waktu. Tapi melihat itu kalau kita compare dengan orang lain, hidup orang lain, itu sebenarnya nggak ada habisnya juga sih Kak. Iya sih. Gitu. Nggak ada habisnya juga. Gitu. Compare karena kenapa? Kaya karena lebih kaya atau apa? Kaya, lebih kaya, bahkan melihat mereka udah satu persatu sudah married, gitu. Satu persatu sudah pencapaian mereka, bahkan yang lebih muda dari kita sudah punya rumah, sudah punya mobil mewah gitu. Banyak hal-hal yang kita lihat, wah keren banget gitu di media sosial. Tapi ketika kita memilih untuk kita menjadi kakak rohani, membagi waktu kita, membuat waktu kita untuk berkomunitas, dasarnya satu sih Kak, kita tahu tujuan dan panggilan hidup kita. Mantap. Gitu. Itu ketika kita tahu tujuan dan panggilan hidup kita untuk apa, itu yang akan, itu sebagai dasar yang pada akhirnya menyemangati kita juga gitu. Ketika kita lagi rasa burnout, capek, jujur aja sih kita manusia juga pasti merasakan itu. Capek fisik, mental juga ya. Ya, karena kan kita akan bagi waktu. Selain kita fokus ke mereka, kita juga ada full time sebagai pekerja kan. Iya, Di pekerja betul. Kadang selesai kerja pun kerjaan belum selesai sampai malam gitu. Kadang bisa dibawa pulang ke rumah juga bawa pulang ke rumah. Itu yang kadang juga cukup melelahkan, burnout. Tapi puji Tuhan sih, kenapa bisa sampai sekarang, dasarnya itu kita tahu tujuan dan panggilan hidup kita, dan ketika kita tahu, Tuhan yang memberitahu, dan pastinya Tuhan yang akan membantu dan memprovide kita sih dari segalanya. He provides. Jadi kalau kita punya panggilan, don't worry, He provides apapun keperluan kita. Betul. Entah keperluan untuk pelayanan, entah keperluan untuk sehari-hari kita, dan pribadi. untuk masa depan kita, termasuk jodoh ya. betul. tenang gitu kan. Dan bahkan aku dengar juga pekerjaan kamu ada beberapa sempat ganti-ganti kerjaan ya. Karena memilih pekerjaan yang terbaik dan tetap bisa melayani, itu gimana tuh?
Ya, di 2022 kemarin aku sempat bekerja di salah satu perusahaan e-commerce. E-commerce, gitu. oke. Di daerah sini dekat Tangerang, Tangerang di juga. BSD. Oke. Cuma selama aku bekerja kurang lebih 9 bulan, lumayan kaget dengan pekerjaannya karena sebelumnya belum pernah kerja seperti itu. Oke. Bener-bener banyak hal yang perlu dikerjakan. Kadang kerjanya pun bisa sampai malam gitu ya. Nah kadang yang buat aku capek burnout bahkan sampai stres, sampai ini rambut sempat botak, rontok di kamar, banyak rambut yang rontok gitu. Itu benar ya karena pikiran juga. Iya itu harus aku sadar sih itu karena stres sih gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya selama 9 bulan kerja gitu kayak wah nggak bisa nih. Tapi duitnya gede. Lumayan. Gitu ya. Maksudnya kalau aku nggak kerja gitu kan nggak dapat penghasilan gitu ya. Betul. Itu agak sulit buat aku gitu. Dan dari situ akhirnya dari situ bagi waktunya sulit gitu kan. Nah udah dari situ akhirnya aku memilih untuk coba deh cari pekerjaan lain gitu. Siapa tahu ada yang lebih bisa balance gitu loh dari pekerjaan dan dari hidup work life balance gitu. Awalnya dari situ, tapi aku nggak mau nih. Maksudnya ketika aku pindah pun di kantor di perusahaan yang sama. Maksudnya bukan yang sama bidang, bukan pekerjaannya, lot pekerjaannya. Takutnya dengan begitu aku juga terganggu dengan pelayananku, terganggu dengan komunitasku. Itu sangat aku nggak mau sampai itu terjadi gitu. Akhirnya aku memilih karena aku tahu aku juga butuh komunitas. Aku selain aku butuh dimuridkan, aku pun juga ketika tahun kemarin sudah ada tanggung jawab untuk memuridkan, itu akan makan waktu lebih banyak gitu loh. Karena kalau kita dimuridkan kita hanya ikut komunitas ya seminggu sekali gitu. Tapi kalau sudah memuridkan kita akan cari waktu lain kan. Karena sekarang kalau dalam satu minggu sudah ibadah. Aku di Jumat di komunitas ada ibadah juga. Kalau cuma sekedar komunitas berarti seminggu 2 kali. Udah 2 kali ya. 2 kali. Kalau dimuridkan nambah lagi kan. Di luar dari ibadah komunitas itu dan ibadah hari Minggu. Memuridkan nambah lagi. Ya berarti kurang lebih pertemuan itu ada ibadah itu kurang lebih seminggu sudah 4 kali. Dari situ yang buat aku ngerasa wah itu cukup padat gitu. Dengan adanya pekerjaan yang bisa lebih ringan, load kerjanya itu membantu aku untuk aku bisa pelayanan gitu. Aku bisa melanjutkan komunitasku gitu. Ya, puji Tuhan akhirnya walaupun gak mudah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar terlebih dahulu. Step back gitu. Ya nggak apa-apa Tuhan, aku percaya aku akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Iya. Akhirnya nggak langsung dapat kerjaan. Cari kerja sulit karena di waktu itu banyak yang lay off juga gitu. Banyak perusahaan yang memang akhir tahun kemarin tuh banyak yang mungkin ngerasa lagi sulit gitu. Akhirnya mereka untuk cut karyawan. Gitu. Bukan hire tapi cut karyawan. Gitu. Akhirnya wah sulit nih cari kerja gitu. Jadi dari pertengahan tahun kemarin sampai akhir tahun kemarin aku nggak dapat sama sekali kerjaan gitu. Sempet juga sempat di masa-masa itu di mana aku juga punya tanggungan, ada kebutuhan gitu. Ya tapi percaya so far masih bisa sampai detik ini masih berjalan semua dengan normal, puji Tuhan gitu. Tapi akhirnya di awal tahun aku dapat kerjaan baru gitu. Yang kerja sekarang more better ya jadinya lebih fleksibel, kamu juga bisa melayani, kamu bisa ya pokoknya quality of your life-nya lebih baik lah ya. Betul. Nah, aku percaya banget ya itu nggak mudah ya untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu karena berarti dalam hal ini kamu udah tidak lagi memikirkan dirimu sendiri ya. Ya, betul. Tapi bagian dari hidup kamu udah kamu persembahkan lah kepada orang-orang lain. Ya, dan ini mungkin tidak hanya 3 lagi, nanti akan 4, akan 5. Karena aku percaya banget ya, Tuhan pasti kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar, iya kan? Dan walaupun itu lebih besar, tapi karena kita setia dalam hal yang kecil udah melewati masa itu, yang besar ini kita pasti akan lewati juga. Itulah hidup di dalam Tuhan. Iya kan? Betul. Tidak mudah, setahun juga kamu nggak kerja tidak mudah, tapi ada satu hal yang kamu pegang pasti kata percaya. Ya,
benar kan? Betul. Kalau tidak ada percaya atau iman itu, pasti kamu akan memutuskan. Karena pekerjaan sebenarnya banyak juga sih, walaupun Betul. mungkin perusahaan banyak yang cut ya. Betul. Tapi pekerjaan yang gampang-gampang, yang menghasilkan uang saat itu banyak banget Ya, kan, ya nggak sih? banyak. Yang berdosa dan tidak berdosa. Iya. Pastinya. Iya kan? Ya. Tapi kamu memilih untuk diam, Ya. ya kan? Diam menantikan pertolongan Tuhan. Dan jarang banget ya anak muda yang mengambil satu keputusan padahal sebenarnya dia mampu ya. Kita mampu untuk bekerja, kita mampu untuk melakukan sesuatu, di depan mata banyak tawaran. Tapi untuk berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan dan mendapatkan yang terbaik, itu anugerah. Ya. Itu Ya kan? anugerah. Anugerah. Kalau ngandelin kekuatan kita mah sudah kepengen geragas, geragas. Tapi enggak. Dan ini satu pelajaran untuk kita semua teman-teman yang masih muda di sana ya. Bisa kok ternyata gitu ya. Bisa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ya. Walaupun kita nggak boleh ya. Aku udah melakukan ini, Tuhan mana? Enggak. Ya. Dia inisiatif dia aja. Betul. Ya kan? Nah, jadi kisah kamu ini luar biasa dan aku percaya ini akan sangat menginspirasi. Bukan hanya menginspirasi ya, tapi ada impact yang betul-betul mengubah teman-teman yang mendengar ya, yang melihat video kita baik yang di IG Live ataupun yang nanti di YouTube. Itu kebenaran itu ada pada dia. Aku bangga banget loh. Proud of you. Ya, dan aku tahu juga konsistensi, komitmen, endurance itu akan terus kamu jalani dan it's not easy, but selama Tuhan itu beserta dengan kamu, Immanuel, don't worry. God provides. Betul. Dan enggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi Kevin ini selain pekerja ya, selain juga melayani Tuhan, dia juga bisa music ya, main kahun, Cajun kahun. ini kahun, ini bukan meja teman-teman ya, tapi ini kahun. Nah, terus aku juga punya teman namanya Sekar. Nih, dia dari Redeem to Bless. Ini dia Sekar. Joe yang akan main gitar nih, Joe itu Johanna Sekar namanya ya. Nanti next aku akan wawancara dia karena Joe juga dia punya satu passion yang luar biasa untuk mencari berkat lewat art. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jadi luar biasa Kevin. Ya, thank you for your time. Sama-sama. Thank you untuk sharingnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik yang lebih lagi berbeda. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you banget. Teman-teman yang di IG Live, thank you untuk kesetiaannya. Aku nggak bisa baca jauh banget ya, tapi terima kasih untuk kesetiaan kalian untuk menonton, melihat. Semoga kalian dapat berkat dari bincang-bincang kita malam ini. Untuk teman-teman yang di YouTube juga terima kasih banyak untuk kesetiaan kalian ya. Dan kalau kalian mendengar dari awal sampai akhir, kasih komen ya apa yang kalian dapat ya. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you everybody. Thank you. God bless you and see you. God bless you all. Bye bye.